Saya kalau ibaratnya kalau terpilih di Desa Jawilan, orang-orang pasti begini sama saya, Pak. Saya juga beginilah. Tapi kalau tidak terpilih, ya wajar lah. Begini dong. Iya, ya wajar lah. Orang si Surang nggak punya duit. Halo sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di podcast kami. Hari ini kami mendatangkan salah satu narasumber atau calon Desa Jawilan nomor 4, Pak Sura. Selamat datang Pak Sura dan tim SES berarti ya. Dan tim SES. Selamat datang di Geraha Kreatif. Tadi lewat mana berarti? Lewat Pasir itu, Pak, lewat Cawet. Jalannya bagus. Alhamdulillah. Pak, terima kasih sudah mau datang ya. Sama-sama. Sama-sama, Pak, sama-sama. Mohon maaf kalau banyak kekurangan selama kami di sini. Iya. Tapi kami harus nanya beberapa poin yang sudah disiapkan oleh tim riset. Mungkin nanti apakah nanti Pak Sura atau tim SES yang mau jawab. Silahkan dilengkapi aja ya. Yang pertama itu mungkin pertanyaan tentang visi misi. Visi misi kalau misalkan Bapak terpilih menjadi kepala desa Jawilan. Kalau visi misi saya sih, kalau saya terpilih jadi kepala desa Jawilan, saya akan membangun desa Jawilan lebih maju, lebih terdepan. Pokoknya lebih mantap lah, Pak, gitu, Pak. Ada tambahan? Ya, cukup. Cukup ya? Ya. Jadi lebih mantap lagi dibanding Lebih yang lain mantap lah ya? lagi. Pokoknya buat dipakai buat contoh lah desa-desa yang lain gitu. Oh, jadi sebagai percontohan di Kecamatan Jawilan yaitu Desa Jawilan. Desa Jawilan. Mantap. Terus strategi untuk meyakinkan masyarakat supaya Bapak itu dipilih oleh masyarakat, pilih saya gitu. Apa strateginya? Yang mau jawab ya, Pak? Ya. Ya udah jawab dulu. Jawab bola. Saya sih nggak ini ya. Duh, gimana ya? Saya juga bingung pas sebenarnya ini. Meyakinkan. Menjawabnya ya, meyakinkan supaya saya dipilih gitu ya. Jadi saya datang langsung kepada masyarakat. Saya ngomong, ibaratnya kan saya visi misi saya tidak muluk-muluk, ibaratnya ya. Kalau bahasa Sunda ya, tidak muluk-muluk. Saya akan meyakinkan, saya akan bisa gitu ya. Di Desa Jawilan itu, Desa Jawilan itu lebih maju, lebih ibaratnya sejahtera. Saya apa ya? Tidak banyak pengangguran. Tidak banyak pengangguran, pokoknya. Tidak banyak 30%, tidak banyak calo. Pokoknya Desa Jawilan itu nggak ada pungli lah ibaratnya kan. Saya akan basmi semua, berantas. Oke. Nah, kalau dilihat dari statusnya Pak Sura nih, Iya. yang ngaliwat itu banyak banget, Pak. Kalau Gimana? Coba. kalau masalah ngaliwat sih itu mah kadang-kadang kan begini, Pak. Orang itu kan kadang-kadang kalau kata orang Sunda mah cuman nyiar pirokeun doang kan. Tah, hayang ngerokok aing lah kena calon kan gitu. Hayang lihat kena calon, sabarnya nggak usah begitu. Kita lihatlah, kasihanlah sama calon, udah bela-belain ibaratnya duit banyak ibaratnya sampai habis kan gitu. Pokoknya kita harus sadarlah, kita harus mengertilah. Kalau saya sih terus terang aja saya mah, nggak pernah ada orang ke rumah. Kenapa? Paling kalau saya ada orang ke rumah saya kasih buat liwetin ya, beras ya ibaratnya 2 liter, ya duitnya 100.000 tuh. Pergi udah kan gitu aman. Berarti di rumah Pak Sura mah rame terus dong? Alhamdulillah sepi, gak ada orang. Alhamdulillah. Mungkin masyarakat Jawilannya udah tahu, Pak, karena saya itu ibaratnya kan saya itu menjadi calon Desa Jawilan itu nggak ada uangnya lah ibaratnya kan. Cuman saya itu hanya cuman keyakinan saya harus berjuang terus, harus bisa saya gini ya, saya mencalonkan diri bukan karena saya banyak duit, Pak, bukan karena saya banyak uang. Cuman saya yakin, keyakinan saya minta kepada Allah, saya pasti bisa. Nah, saya mau tanya juga, sebetulnya nyambung ya dengan tentang uang. Pandangan Pak Sura tentang politik uang. Iya. Kan tadi lah mana mungkin lah kepilih lamun teu boga duit kan sana gitu ya. Mana mungkin terpilih kalau misalkan nggak punya uang. Iya.
Pandangan Pak Surah tentang politik uang itu gimana sebetulnya? Kalau menurut saya sih uang itu istilahnya kan cuman apa ya? Nggak bisa ngejamin, Pak. Oke. Uang itu nggak bisa menjamin orang itu sukses. Tapi juga uang itu bisa ngejamin orang itu sukses kan? Gimana ya? Uang itu emang kalau banyak uang, kata orang-orang kan kalau banyak uang itu nggak bisa sukses kan? Tapi nggak bisa begitu, Pak. Kalau kita walaupun banyak uang, kalau Allah belum bisa nentuin kita sukses itu nggak bakalan, Pak. Yang nomor satu itu hanya Allah yang bisa mensukseskan kita, yang bisa ibaratnya kayak saya begini. Saya yakin, Pak, dengan keikhlasan saya, dengan ketulusan saya, walaupun saya terus terang aja, Pak, kalau masalah hati sedih, bahkan orang-orang lain, saudara pun tidak mendukung saya, Pak. Terus terang aja di dalam pencalonan ini, Pak. Lah kan saudaramu pasti ngedukung lah. Ya, kata orang kan begini, apa ya namanya, buruk-buruk papan jati kan seharusnya kan, tapi enggak, Pak. Tapi saya mungkin ini perjalanan saya, Pak, harus dikekang, harus tidak disetujui oleh keluarga sama saudara saya, tapi tetap saya sabar, saya yakin saya bisa, Pak, di Desa Jawilan. Mantap. Nah, saya mau nanya berikutnya. Ya. Berarti udah habis berapa duit? Kalau minimal Pak Suratnya harus cerita dari pendaftaran dulu berarti. Ya. Kalau misalkan saya mau nanya begitu, ya. Ya. Berarti udah habis berapa duit? Karena gini ya, teman-teman. Tadi berangkatnya saya tidak punya uang tapi mau nyalon kan. ya, Berarti saya mau nanya udah habis berapa duit sampai hari ini? Boleh dibuka nggak? saya terus terang aja ya. Maaf nih yang calon-calon yang lain gitu ya, maaf ini kan ya. pendapat Bapak. Nah. Maksudnya. Ini kan pengalaman Bapak. Ya, saya dihitung-hitung dari pendaftaran sampai sekarang ini ya, saya cuma menghabiskan uang 30 juta. Untuk apa aja itu? Untuk pendaftaran kan kita habisnya di sekitaran 8 jutaan, Pak ya. Mahal juga ya? Buat Mahal apa juga, aja? lumayan juga. Ya, ngurus-ngurusnya kan kita ongkos jalan kan, Pak. Oh, buat operasional. Ya, operasional apa kan itu. Tapi kalau daftar pendaftaran peserta mah di PPD itu Iya. gratis. Iya, gratis. Cuma itu doang kan, mulai dari Kapolsek dan Ramil. Itu kan Oh. bikin legalisir dari sekolah, Oke. terus dari rumah sakit, dari Kapolres, dari Kejaksaan kan itu butuh biaya. Oh gitu. Itu juga lumayan banyak. Lumayan. Lumayan. Habis 8 juta berarti. 8 jutaan. Menguras tenaga dan nguras Iya, nguras Kantong. kantong. Yang saya dengar Pak Surah ini daftarnya sendiri katanya, nggak pakai calo. Sendiri saya. Itu bisa cerita nggak gimana sih? Berjuang sendiri saya. Karena saya buat pengalaman saya, Pak, sewaktu saya tidak terpilih jadi kepala desa, ya mudah-mudahan sih terpilih ya, Pak ya gitu ya. Kalau terpilih saya, itu buat pengalaman saya. Oh, jadi begini kan, gitu kan. Jadi begini, oh, gitu, Pak. Jadi buat pengalaman lah Jadi buat intinya. pelajaran Ya, ya. buat pelajaran kita lah. Jadi, nah, saya harus nanya juga. Kalau terpilih, yaitu rezeki. Ya. Kalau tidak terpilih, siap nggak? Siap. Makanya saya pingin buru-buru tanggal 11. Benar, Pak, serius. Pingin buru tanggal 11. Saya akan terima dengan ikhlas. Kalau menang ya saya mungkin nasib saya dari Allah, udah harus jadi. Kalau ibaratnya kalau nggak jadi ya mungkin itu udah namanya juga permainan, Pak. Saya akan terima dengan ikhlas. Ikhlas ya. Karena saya ibaratnya lah kalau kata orang Sunda mah, makan duit loba gitu, Pak. Gitu. Jadi Ya sekarang begini, Pak. Heeh. Saya kalau ibaratnya kalau terpilih di Desa Jawilan, orang-orang pasti begini sama saya, Pak. saya juga beginilah. Tapi kalau tidak terpilih, ya wajar lah. Begini dong. Iya, ya wajar lah. Orang si Surah nggak punya duit, mau nyalon kan begitu, Pak. Tapi kan gini sih. Ya, Harapan kita kan kepala desa itu melalui prosesnya nyalonnya Iya. tidak pakai uang. Iya. Iya kan harapan kita ya. Dan makanya saya dengar cerita Pak Surah can habis loba cenah. ya, encan. Itu benar ya Pak ya? Benar. Bisa benar. divalidasi ya? Benar. Benar ya tim ses nih harus saya ke tim ses nih Iya. berarti. Ya, benar. Soalnya gini, itu jadi salah satu poin yang penting buat kita tekankan karena takutnya ketika menjabat Ya, bingung balikin duitnya kan. iya benar, Pak, benar. Pendapat Bapak gimana? Ya benar sih itu tadi. Kalau kita misalkan jadi terpilih ya, misalkan habis 1 M, itu kan nggak balikin modalnya itu nggak cukup 1 tahun 2 tahun kan? Ya, itu kan butuh beberapa tahun.
Itu bagaimana mau ngabdi ke masyarakatnya itu kan susah. Itu yang harus apa ya? Yang harus dipikirkan. Ya, gitu ya. budaya money politik itu harus apa ya? Bisa Dihilangkan. dikurangi, bisa di apa? Dihilangkan Ya. lah ya. Karena kalau udah duduk, gimana mau mikirin masalah? Ya. Iya, gitu. Mikirin balik modal dulu kan dia. Kalau kita mah insya Allah, kalau kita terpilih karena kita ibaratnya nggak pakai uang, terus ibaratnya kebijaksanaan dari masyarakat, saya akan siap Ya, ya, ya. mengabdi ke masyarakat, Mengabdi untuk negeri. untuk masyarakat Jawilan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, tim saya rame. Kenceng. Nah, Pak, di desa Jawilan itu banyak banget isu, bukan isu, mungkin Bapak juga sudah tahu ya. Iya, Calo pabrik. Jadi kalau mau kerja, Iya. bayar. Pendapat Bapak gimana tuh? Gimana caranya mengurangi mungkin atau bahkan menghilangkan? Kalau misalkan Bapak terpilih menjadi kepala desa. kalau saya sih terus terang aja ya, kalau seandainya saya terpilih jadi kepala desa Jawilan, saya siap 40% ibaratnya kan desa Jawilan harus kerja di desa Jawilan. Setelah selebihnya ya mungkin tenaga kerja, ibarat tenaga medis tenaga ahli lah, Tenaga ahli. tenaga ahli gitu. Masalah calo-calo insya Allah saya akan berantas. Nggak ada pungli-pungli di desa Jawilan. Saya siap Sikat semua. sikat. Siap, Pak. Terus, satu lagi. Program untuk menghidupkan kembali ekonomi warga Jawilan. Kan di musim pandemi ya. Iya. Kira-kira program apa yang bisa masuk ke mereka, ke masyarakat Jawilan untuk membangkitkan perekonomian ayat kira-kira? Enggak. Ya kalau misalkan Bapak Surat terpilih, mungkin sebagian anggaran APBDes itu akan dialihkan. Misalkan 20% nih buat UMKM, buat simpan pinjam lah. Kalau yang lagi membutuhkan duit buat modal usaha kita kasih gitu. Oke. Lebih ke nanti fokusnya menghidupkan UMKM Iya, lah ya, iya. UMKM di Jawilan. Oke, mantap. Nah, berikutnya mungkin saya mau kasih waktu buat Bapak sosialisasi ke masyarakat untuk meyakinkan bahwa tanggal 11 nanti milih Bapak sebagai lurah desa Jawilan. Maka. Jangan lupa tanggal 11 nomor 4 Bapak Sura. Pilih, saya akan berbakti kepada desa Jawilan. Jawilan lebih maju, lebih terdepan. Pokoknya buat dibikin contoh desa-desa yang lain. Jawilan, yes. Udah, ada lagi mau disampaikan? Ada mungkin Cukup ya, saya tutup ya. Iya. Oke teman-teman sahabat Geraha Kreatif, itu tadi sudah kita diskusi dengan Pak Sura dan timnya, namanya siapa tadi? Pak Pendi. Pak Pendi sebagai tim ses ya, atau sebagai relawan. Iya. Relawan dari calon desa Jawilan. Pak, calon desa Jawilan. Sudah diskusi tadi, silahkan diambil yang positifnya kalau memang itu positif. Kalau memang itu negatif jangan terlalu diributkan, Iya. lupakan. Kalau positif silahkan di-share, di-like dan komen, jangan lupa di-subscribe. Oke. Salam sahabat Geraha Kreatif.